haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat setiap saudara seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa menyaksikan program renungan pada saat ini. Dimanapun saudara berada, saya terus berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat. Dan saudara tetap terus bertumbuh iman saudara, rohani saudara di dalam Tuhan. Mari hari ini kita akan kembali belajar firman Allah. Kita hari ini akan belajar dalam Lukas pasal yang ke-14. Ya. Dalam renungan sebelumnya saya menjelaskan kepada setiap saudara bahwa kita ini ketika kita menerima Roh Kudus itu, ya, kita harus menjadi saksi. Ya. Tujuan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, dia memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan kesanggupan untuk apa? Kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, gitu ya. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada saudara bahwa ada harga, ya, ketika kita memberi diri kita untuk kita menjadi murid Tuhan. Ya, ketika kita menjadi murid Tuhan, orang-orang yang mau menjadi saksi itu ada harga di awal yang harus kita lihat supaya ketika dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang yang mudah kecewa, tapi kita tetap terus berjuang dengan semangat dan kita tetap mempertahankan iman kita. Amin. Mari kita akan baca dalam Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33 atau sampai 35. Cukup panjang tapi tidak mengapa. Saya akan membaca buat setiap kita. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian." Ayat 33, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Haleluya. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sudah kita dengar bersama, saudara, kita melihat bahwa kondisi saat itu adalah banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan mereka, gitu ya. Jadi ketika ada banyak orang yang berduyun-duyun gitu ya mengikuti Yesus, bagi saya begini, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa ternyata ada harga, ya, ketika kita menjadi murid Yesus, ya. Kita jangan menjadi orang Kristen, ya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang termasuk dalam golongan orang yang sekedar berduyun-duyun, sudah, gitu ya. Orang yang sekedar pingin rame-rame saja, orang yang sekedar pingin mengalami Tuhan, gitu ya, kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi, ya. Orang-orang yang ingin tahu Tuhan
kalau ada, wah di sini ada mujizat besar gitu, baru kita pingin ngikut Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Yesus lagi mengajar apa ketika di dalam perjalanan, ketika ada orang banyak gitu, dia ingin seleksi sebenarnya. Ya. Karena apa? Ketika kita menjadi murid Tuhan dan kita diperlengkapi, ya, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, gitu ya. Ya. Ada harga, ya. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita menjadi murid Tuhan, gitu ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-26, dia berkata begini, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan firman Allah berkata, nyawanya sendiri, apa? Ia tidak dapat menjadi muridku." Gitu ya. Ia tidak dapat menjadi muridku, gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 26 itu? Ternyata ada harga ketika kita harus menjadi murid Yesus, apa? Kita harus mengasihi Dia melebihi apapun juga. Ya. Ketika kita mau menjadi muridnya Tuhan, ketika kita mau menjadi saksinya Tuhan, saudara, ya, kita harus mengasihi Dia melebihi apapun juga. Yesus membandingkan gitu ya, bahwa kita ini harus membenci, ya, boleh saya bilang keluarga, bahkan disuruh benci diri kita sendiri. Apa yang ingin Yesus bilang? Yang harus kamu kasih itu aku. Aku itu harus melebihi kasihmu kepada yang lain ini, bahkan termasuk sama dirimu sendiri. Ya. Saudara tahu ketika Petrus menjadi murid Tuhan, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dia menjadi orang yang boleh saya bilang hidupnya hanya untuk Tuhan. Semua murid-murid, semua orang-orang percaya, ya, kita bukan menjadi golongan orang yang sekedar berduyun-duyun, ya, tapi kita mau menjadi orang yang menjadi pengikut yang setia, menjadi murid yang setia, gitu ya, mengasihi Dia melebihi apapun juga, ya. Mari ukur hari-hari ini kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita semakin hari semakin lebih mengasihi Tuhan? Lebih mengasihi Tuhan, atau kita justru seringkali menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan? Bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita orang yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan? Yesus berkata bahwa di ayat yang ke-26, ya, "Jikalau seorang datang kepadaku, ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan apa? Dia tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Wow. Mungkin saudara berkata, "Arthur, kok syaratnya berat banget? Apa yang dia ingin ajar sama kita?" Bahwa kita ini harus melepaskan segala sesuatu yang bisa merintangi kita untuk bertemu dengan Dia, untuk kita mau mengalami Dia dalam hidup kita. Bahkan diri kita sendiri pun bisa menghalangi kita untuk kita mengalami Tuhan, loh, saudara. Ya. Tapi mari hari ini, ya, kalau saya dan saudara ingin diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus sendiri, ya. Kalau saudara ingin menerima Dia, saudara, mari kita harus melepaskan justru yang menghalangi, segala yang menghalangi kita untuk mengalami Tuhan. Apa yang lagi menghalangi saudara hari ini? Ya. Apa yang seringkali menjadi alasan saudara untuk menghalangi saudara untuk mengalami Tuhan? Apakah bisa orang lain, tapi juga bisa diri kita sendiri. Tapi kita mau mengambil komitmen datang kepada Tuhan, gitu ya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, supaya apa? Kita semakin hari semakin terus mengalami Tuhan dalam hidup kita.
Yang kedua, saudara, di ayatnya yang ke-27, firman Allah berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Selain bahwa kita harus mengasihi dia melebihi apapun, mengikuti Tuhan, kita harus siap menderita. Gitu ya. Kita harus siap segala sesuatu. Begitu ya. Ya. Saya pernah menjelaskan kepada saudara bahwa penderitaan itu sebuah kehormatan bagi setiap orang percaya. Ya. Saudara melihat ketika murid-murid Yesus, ketika mereka sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus sudah ada di dalam hidup mereka, bekerja dan bergerak di dalam dan melalui hidup mereka, saudara. Kita melihat ada perubahan hidup yang besar atas kehidupan mereka. Mereka tidak pernah takut dengan yang namanya penderitaan. Bahkan mereka bilang, wow, saya sudah bisa disebut sebagai murid Kristus. Ya. Karena apa? Mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bahkan di ayat 28 firman Allah berkata, atau saya langsung baca saja di ayatnya yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Selain mengasihi dia melebihi apapun juga, mengikuti dia walaupun harus menderita, kita harus memberi hidup kita sampai akhir buat Tuhan. Ya. Sampai akhir hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Apakah saudara bersedia untuk menjadi saksinya Tuhan, menjadi muridnya Tuhan? Ya. Mari kasihi Tuhan lebih lagi. Ya. Ya, walaupun kita harus identik dengan penderitaan dalam hidup ini, tapi kita juga tetap harus memberi hidup kita ini sampai akhir. Amin. Ya. Setia sampai mati. Saya sering kali bilang kepada saudara, setia walaupun harus mati. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, tetap terus berjuang dalam iman saudara kepada Tuhan, dan nikmati hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning